Halo, selamat malam teman-teman. Halo, malam. Terima kasih udah join malam hari ini. Kebetulan penanggung jawab kita malam hari ini Joshua Adam lagi ada di luar rumah, jadi sepertinya sinyalnya kurang bagus untuk memimpin malam hari ini, jadi aku gantiin ya. Oke, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, judul kita itu adalah pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Mungkin ada yang bisa share screen? Biar lebih jelas. Oke, jadi ini judulnya yang udah kita diskus kemarin. Untuk penanggung jawabnya Joshua. Boleh di-scroll, Dewa? Oke. Nah, ini di bagian prakatanya udah selesai ya. Udah dibuat. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lebih jelasnya untuk bagian prakata biar nggak terlalu panjang karena udah di-share juga ya di grup video untuk filenya. Terus kemudian untuk bagian pendahuluan latar belakang itu yang kerjain siapa ya? Latar belakang Joshua Joshua ya? Sebenarnya Joshua, kan ya. itu udah ada di Ada di di draft. filenya dia. Oh, di file yang dia kirimin di WA ya? Oh ya, bentar ya gue buka dulu. Kalau yang di draft. Berarti bagian abstraknya masih kosong ya? Iya. Ini latar belakangnya udah ada kalau sampai selesai. Oke, ini pendahuluannya. Berarti pendahuluannya udah selesai ya? udah. Sampai latar belakangnya udah. Lanjut ke rumusan masalah Oke, juga. terus ini rumusan masalah. Ini siapa yang bikin ya? Kezia. Kezia yang Oh, bikin iya. rumusan masalah. Ya, Boleh jadi dijelasin sedikit nggak, Kes? Jadi rumusan masalah itu kan apa yang udah dibahas di latar belakang kita cantumin intinya tuh apa yang mau kita bahas di bab selanjutnya kan. Intinya itu bagaimana pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan apakah ada korelasi antara kemampuan bahasa Indonesia dengan waktu lamanya mahasiswa tinggal di daerah dan bagaimana dampak dari fenomena berkomunikasi dengan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bersamaan. Konteksnya ini di lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Oke, berarti buat yang ketiga itu maksudnya kayak kita ngomong bahasa daerah sama bahasa Indonesia barengan gitu ya? Kayak digabung gitu nggak sih? Itu udah ada rumusan, udah ada tujuan juga ya berarti? Ya udah ada. Sehubungan. Terus buat pembatasan masalah? Rizvi, pembatasan masalah. Mantap, Rizvi. Oke, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu pembatasan masalah itu artinya apa, jadi ini lebih kayak ke ruang lingkup dari permasalahan yang kita ambil. Jadi kayak kita batasin apa aja yang difokusin di laporan kita. Nah, di sini saya nulis laporan peneliti ini dibatasi pada masalah mengenai pengaruh bahasa daerah tersebut terhadap penggunaan bahasa Indonesia, lebih tepatnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Jadi ruang lingkup kita hanya ada di hanya kepada mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Itu untuk pembatasannya sih. Oh iya. Paham sih. Oke. Berarti lanjut ke berarti bab 1 udah selesai semua ya? Udah sesuai yang kemarin Pak Izar jelasin berarti ya? Sudah. Iya, udah. Oke. Terus berarti next ke bab 2. Nih, ini boleh ada yang jelasin nggak buat bab 2 nih, landasan teori? Berarti yang kita bahas. Aku yang kerja. Terus yang bab 2 ini kan ada landasan teori. Terus tuh ada kualitas bahasa. Kalau kita pakai bahasa tuh menggunakan terhadap bahasa daerah itu sendiri juga ada definisi bahasa, di mana yang penggunaan bahasa tertentu juga terbatas pada orang-orang yang berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Jadi kayak kita kan punya bahasa daerah masing-masing nih tersendiri, jadi itu agak berbeda dengan bahasa yang ada terhadap bahasa Indonesia itu. Jadi orang yang ngerti juga terbatas gitu.
Lanjut ada sistematika bahasa, juga ada beberapa. Seperti yang bisa dilihat, sistematika bahasa tuh terbagi dalam 5 subbab. Jadi bisa dibaca pengertiannya masing-masing. Udah, cukup. Kerangka pemikiran yang kerjain aku. Terus ini tuh kerangka berpikir tuh tentang apa yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi itu dilambangkan dengan X, itu bisa dibaca keanekaragaman daerah asal, misalnya mahasiswa Trisakti berasal dari berbagai daerah. Bahasanya pasti, logat dan bahasanya pasti terpengaruh di penggunaan bahasa Indonesia. Nah, bagian hipotesis dan pengembang hipotesisnya ini, jadi hipotesis adalah pernyataan sementara mengenai masalah penelitian yang kebenaran itu masih belum tentu benar. Nah, di sini kita masih menduga-duga. Jadi, karena dalam penelitian ini tentang bahasa daerah dan bahasa Indonesia, jadi kita menduga bahwa bahasa daerah ini berpengaruh ke bahasa Indonesia karena terdapat perbedaan suku, budaya, dan lainnya. Dan itu bisa mempengaruhi logat, aksen, dan suatu makna yang berbeda ketika bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Ini jadi masuk ke pengaruh bahasa daerah ke bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia. Gitu. Mantap. Oke. Berarti maksudnya lu sih, ini tuh harusnya tetap di bagian atas, Lus. Kayaknya ada yang nambahin deh hipotesis. Yang 231 udah berarti ya. Iya. Berarti lanjut ke bab 3. Metode penelitian. Ini yang ngerjain tuh, kalau nggak salah Denis ya? Iya. Oke. Berarti langsung masuk ke variabel dan skala pengukuran. Ini siapa yang ngerjain? Kalau yang definisi variabel? Aku, Febri. Jelasin. Jadi definisi variabel, segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel itu ada 2, bebas dan terikat. Kalau yang bebas itu yang mempengaruhi, disimbolkan dengan simbol X. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan yaitu pengaruh bahasa daerah. Kalau variabel terikat atau disebut dependent variable, itu yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Jadi intinya pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Ini lanjut ke metode pengukurannya siapa? Iya, nah selanjutnya nih, aku yang ngerjain metode pengukuran. Ini metode pengukuran biasa dijelasin, apa sih? Aku kurang ngerti deh, sama nggak sih sebenarnya metode pengukuran sama skala pengukuran? Gimana guys? Pokoknya inti Mending itu. satu bahasa aja kali ya. Mau makainya metode apa skala-skala, coba harus cek. Kayaknya skala sih. Skala Iya, sih pakai kalau skala. di web sih. Iya, berarti nanti di tag notes aja kali ya. Oke. Tapi intinya skala pengukuran ini tuh ada penjelasannya nih. Jadi pada intinya sebenarnya skala pengukuran ini adalah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Jadi kan nanti kan kita kan pakai kuesioner itu kan. Nah nanti di kuesionernya itu kita tuh pakai, ya betul, ada beberapa skala pengukuran kan. Nah kita pakai skala Likert-nya ini, kalau teman-teman tahu. Jadi skala Likert ini merupakan metode pengukuran yang untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi tentang kejadian fenomena. Nah, kejadian fenomena itu nanti yang bakal kita bahas tuh. Nah, boleh ke bawah dikitnya, Dew. Nah, ini tabel dari skala model Likert, pasti teman-teman udah sering lihat ya. Yang ada sangat setuju, ragu-ragu. Terus nanti ada skalanya 1 sampai 5. Kalau yang 1 itu berarti yang sangat tidak setuju, yang negatifnya. Kalau yang 5 itu berarti sangat setuju, pernyataan positifnya gitu. Oke. Terus ke bawah itu lebih ke penjelasan aja sih, karena kan tadi yang aku bilang ada beberapa
jenis skala. Nah, ini penjelasannya aja gitu. Boleh turun lagi, Dew? Nah, ini ada tabel demografi. Tabel demografi ini lebih ke membahas responden gitu ya. Tujuan target responden kita. Karena kan kemarin Pak Izal bilang kalau kita sebarin ke anak-anak kelas kita aja. Jadi aku bikin tabel demografisnya tuh ini. Ada jenis kelamin, umur gitu. Kalau umur dibatasi sampai 25. Tempat tinggal, scroll aja deh Bapak. Tempat tinggal sama pekerjaan gitu. Meskipun pekerjaan pasti semua mahasiswa kali ya. Boleh scroll lagi. Nah, ini nih yang variabel yang bakal kita bahas. Kayak yang tadi Febri jelasin, kita ada variabel X sama Y kan. Kalau variabel X-nya itu pengaruh bahasa daerah, yang Y-nya tuh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Nah, yang mau kita bahas di sini ada subvariabelnya. Ada waktu sama satu lagi, boleh di-scroll. Ada waktu sama lingkungan. Kalau yang waktu itu lebih ke durasi lama seseorang tinggal di suatu daerah sama intensitas menggunakan bahasa daerah gitu. Jadi mungkin yang mau kita cari tahu di sini, kalau orang tiap hari berbicara dengan bahasa daerah, mungkin itu akan mempengaruhi pengguna bahasa dia kayak gitu. Terus kalau yang lingkungan, itu lebih ke mungkin di sekitar lingkungan dia banyak yang berkomunikasi dengan bahasa daerah, atau mungkin di sekitar lingkungan dia banyak yang menggunakan bahasa daerah dicampur dengan bahasa Indonesia yang kayak gitu. Yang bakal kita bahas. Dan skalanya kita pakai skala Likert itu yang tadi dijelasin. Terus buat yang variabel Y-nya terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu aku bikin subvariabelnya ada 2, kemudahan sama rasa percaya diri. Ini sebenarnya aku kurang yakin sih, cuma mungkin teman-teman kalau punya pendapat boleh disampaikan. Kalau yang kemudahan aku bikin indikatornya tuh lebih ke berkomunikasi dengan bahasanya lebih mudah dibanding dengan bahasa daerah, sama berkomunikasi dengan bahasa daerah bersama dengan bahasa Indonesia lebih mudah. Nah, itu yang nanti mau kita cari tahu. Terus ke bawah percaya diri, jadi kayak orang lebih percaya diri kalau dia berkomunikasi dengan bahasa daerah, atau dia lebih percaya diri kalau komunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, atau cuma dengan bahasa Indonesia doang. Nah, itu sih teman-teman indikator yang nantinya mungkin akan, setelah kemarin aku diskus sama Joshua, mungkin ini lebih ke nanti indikator buat kita bikin kuesioner kali ya, kayak gitu. Terus lanjut ke udah kelar ya, Dewi itu ya? Apa? Udah, ini udah kelar. Udah ya. Nah. Ini yang sumber data, ini saya ngerjain. Ini lebih ke ngejelasin aja sih kayak sumber data yang penelitian yang kita pakai itu ada 2 kan, yang data primer, sekunder. Ini diambil dari ahli, data dari Hasan. Itu data primer yang bersangkutan sama topik penelitiannya gitu. Itu nanti kan kita kan juga ngambil dari hasil wawancara, hasil observasi, hasil gitu-gitu. Terus kalau yang buat data sekundernya itu sebenarnya dari data primer yang kita dapat nanti diolah lagi, terus nanti sajiin bisa demikian rupa, model di dalam bentuk tabel atau diagram atau bentuk yang bisa dipresentasikan lagi. Teknik pengumpulan datanya, Lucy boleh dijelasin? Untuk teknik pengumpulan data, karena kita memakai metode questionnaire, jadi kita memanfaatkan platform Google Form untuk pengambilan teknik pengumpulan datanya. Next. Ini waktu dan tempat penelitian, boleh dijelasin? Iya, jadi waktu dan tempat penelitian ini ada lokasi. Lokasi itu kan tempat di mana penelitian dilakukan, dan ini tuh berperan penting karena dari judul kita aja kan itu pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Pariwisata. Fokusnya itu di lingkup STP Trisakti. Terus di sini ada alamatnya juga nih, dicantumin alamat. Coba ini mungkin kurang Trisaktinya ya di sini ya. Yeah. Terus di sini juga ada tujuan kenapa kita ngambil lokasi itu. Terus
saya juga nyantumin kalau penulis pun dibantu oleh media Google Form untuk menyebarkan kuesioner. Apakah itu penting apa nggak perlu ya guys? Selanjutnya, ini waktunya. Pengambilan dan pengolahan data itu dari tanggal 11 November sampai dengan 15. Nah ini nanti 15 Novembernya ini bakal dihapus lagi ya. Ini ada revisi. Itu di yang bertujuan agar itu bukan kalimat efektif ya sih? Untuk ya harusnya ya. Agar itu bahasanya enggaknya kan. Mungkin itu juga bisa di ini kali ya. Di notes aja. Oke. Untuk sampel yang diambil. Itu sih paling. Berarti ini yang saya garis bawain ini direvisi. Sini juga yang di petik 2 itu Ya, cuma ini ya, pengaruh bla bla bla, iya, belum ditambahin. ini. Nah, Google Form itu bahasa Inggris bukan sih? Iya, Di ini juga tuh, itu ya apa garis miring ya, italic. italic. Yang ini ya, berarti. Ya, Google Form itu. Apa metode kuantitatif? Dan tadi ada nggak sih penjelasannya? Harusnya ada di bab 3 tahu. Tapi yang paling Iya. pertama Paling awal ya, di atas ya? Karena Pak Ijar juga ngejelasinnya kayak gitu kemarin. Nah itu gimana tuh sebenarnya? Aku sih nggak ngerti juga soalnya. Itu tadi yang bagian paling atas tuh apa sih? Yang mana, sorry? Coba. Coba lagi tiga titik. Tiga lagi, titik. Lagi ke atas lagi. Ini. Nah. Oh, berarti 3.1-nya nggak ada ya? Apa di file yang justru kirim ada? Di file Joshua ada. Sebentar. Ini ada. Ini ada. Itu ada tuh. Oh, apa nggak dijelasin tadi karena nggak ada yang jelasin? Itu Iya. udah 2 titik. Oh, itu ya. Metode kuantitatif. Oh, ada. Ada ya berarti kuantitatif ya? Ada nih kuantitatifnya ada. Ya ini ada. Oke, ya udah. Ya, jadi kita bab 3 ini udah kelar semua. Tinggal tadi beberapa yang direvisi. Direvisi berarti kita tinggal lanjut ke kuesioner bab 4 dan penyelesaian gitu. Ada yang mau disampaikan nggak teman-teman? Kezia tadi jadi nanya yang apa yang Google Form itu. Oh iya, jadi gimana tuh? Apa perlu dicantumin apa nggak perlu ya? Biasanya gimana sih? Nggak perlu ya? Apa soalnya biasa aku baca kayak waktu dan tempat. Cuma menjelaskan waktu dan tapi nggak tahu sih. Soalnya gue kan ini kan sempat baca gitu kan dari laporan orang lain. Ada beberapa yang nyantumin, ada yang cuma lokasinya doang gitu loh. Nyantuminnya kadang cuma ada yang online melalui Google Form, ada yang cuma kayak lokasi kampusnya gitu doang. Itu. Jadi Tuh, nanti tanya dua-duanya ke gue Pak Ijar kali cantumin. Tapi di Kenapa? catatannya kemarin waktu dan tempat dong sih Pak Ijar. Apa itu juga termasuk kali ya? Waktu sama tempatnya. Yang catatan itu tuh yang gue catat itu. Gimana tuh? Atau sementara nggak apa-apa cantumin dulu. Nanti kan Pak Ijar pas ngeliat pasti revisi kan. Ya mungkin Iya. dicantumin aja dulu nanti jadi besok baru Iya. pas dikasih lihat ke Oke. Pak Ijar mungkin ada yang bisa direvisi. Sih gimana lu sih? Itu Google Form itu apa sih, wadah atau media? Media itu bukannya wadah ya? Sama aja. Wadah dan Sama media aja. sama. Jadi lalu bagian dewa yang bagian sumber data itu bukannya kita cuman pakai yang sekunder. Berarti Del, lu nggak apa-apa ngejelasin, tapi nanti kita jelasin kali ya. Kita pakainya dalam penelitian kali ini, ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Iya sih seharusnya. Kayaknya Sumber data yang kami gunakan adalah, sumber data yang digunain berarti data sekunder. ya berarti lu tambahin lagi deh di bawahnya. Oke. Berarti nanti di hari Rabu yang pakai share screen yang mana nih? Dari Gdocs atau yang
PDF ini. Kayaknya yang udah dirapiin deh. Ya udah penutupan. Itu aja sih sebenarnya. Ya udah, iya. Terima Nomor kasih. Soalnya waktu itu udah mau habis juga. berarti ya. Oke, semangat guys. Semangat ya. Guys. Ya. Buat penggunaan bahasa daerahnya itu yang diteliti cuma dari daerah mana maksudnya? Spesifik atau secara keseluruhan ya? Terima kasih. Ya, sama-sama Bet. Jangan lupa ditulis di grup Bet. Pertanyaannya Bet. Silakan, Riz, mau dijawab apa menampung dulu? Sambil menunggu, lebih baik dijawab dulu aja, Riz. Nanti kelompok Cikal sama Bella bertanya berikutnya. Silakan OB Bella sama Cikal dipersiapkan kelompoknya, perwakilan tim kelompoknya. Silakan, Riz. Baik. Terima kasih. Bagaimana Obed? Udah terjawab Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Bella gimana kelompoknya dan Cikal? Oh, Bella dan tim Cikal. Ayo, sisa 3 menit. Kalau Paijar yang bertanya nanti kehabisan pertanyaannya, Riz. Karena kemarin pun di kelas UPW, Laurentius yang maju presentasi. Alhamdulillah aktif semua anggota tim yang menyimak atau yang mendengarkan, baru Paijar. Paijar banyak amat pertanyaannya. Nah, itu makanya saya biar mahasiswa dulu yang bertanya. Bella? Bagaimana Bella? Kalau tidak ada saya langsung akhiri. Seharusnya disimak nih. 1:20, 3 menit lagi. Pak, sebentar ya Pak. Saya baru join Pak, jadi nggak tahu. Saya lagi nanya sama kelompok saya dulu ya Pak. Sebentar. Baik, Pak. ya Fajar baru ACC memang. Maksud saya tim anggotanya Cikal belum ada respon nih. Sama tim anggotanya Bella belum ada respon. Bagaimana Bella? Riz, kami boleh lihat atasnya nggak? Boleh lihat atasnya nggak?
maksudnya kertas atasnya. Bawa lagi deh. Feren kelompok berapa, Riz? Aku kelompok 5, Pak. Cikal, Bella, Bentar, atau mau diskusi. Oke, seharusnya disimak nih Feren dan kawan-kawan nih. Pak Ijarnya menghargai kelompoknya Riz, dan dari kelompok yang kemarin-kemarin juga Pak Ijar menyimak. Jadi harusnya bukan baru sekarang Anda bertanya. Oke, bagaimana kalau lama kita mulai? Saya mau bertanya. Feren kelompoknya Cikal, Obed, atau Bella? Bukan, Pak. Aku kelompok Bella. Oh, Bella. Bagaimana, Fer? Mas Rama atau orangnya kemana dah? Saya bingung. Hah? Orangnya kemana? Enggak tahu, Pak. Bentar, Pak. Oke, saya aja dulu, Riz. kita yang cari pasti-pasti saja. Oke, tadi sempat saya membaca di bagian bab 1. Coba ditayangkan bab 1. Ada bagian di mana pembatasan masalah tadi. Pembatasan masalah. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada tim Riz, apakah ini udah baca atau belum skripsi kakak kelas atau sudah? Kenapa saya katakan sudah atau belum? Setahu saya harus mengacu buku pedoman STP dan skripsi kakak kelas. Udah baca belum buku pedoman STP sama skripsi kakak kelas? Iya. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, coba sekarang buka filenya. Saling belajar, saling dicek filenya. File STP, buku pedoman. Nah, Anda buka, saya sambil bertanya. Maksudnya sebelum saya bertanya, Anda buka dulu. Nggak usah di share screen, Anda tayangin aja. Artinya Anda buka di itu sendiri. Share screen tetap pakai. Baik. Dewi kelompoknya Riz ya? Nah, Dewi anteng-anteng aja nih. Iya, Pak. Ya, belum bertanya detail nih. Deg-degan, Pak. Untung tidak di kelas loh sih. Kezia juga sama. Bilkis. Satu kelompok sama Riz. Ya, halo teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk kita buat video revisian yang dimana kita udah presentasi kemarin. Oke, jadi ada beberapa yang Pak Ijar sampaikan yang dimana penelitian kita masih ada kekurangan. Dan hari ini kita coba buat bahas ya. Kemarin Pak Ijar bilangnya kita nggak ada identifikasi masalah. Nah, terus kemarin ada tambahan nih, terus ditambahin dikit, tapi tinggal isinya aja yang belum ditambahin.
1, 2, 3-nya ini masih ngambil yang dari skripsian kakak tingkat. Sama kemarin ini ya, kemarin iniannya tuh masih berantakan. Kalau dilihat dari buku pedoman itu kan identifikasi masalah dulu, pembatasan, perumusan, baru tujuan. Berarti tujuan itu terakhir kan. Ini tujuan, rumusan, pembatasan. Nah ini udah aku ganti juga sih semalam. Udah berarti tinggal diskusin aja yang identifikasi mau apa, gimana. Sama kemarin prolognya udah aku tambahin kayak gini teman-teman. Coba. Berarti buat identifikasinya itu berhubungan sama rumusan masalah nggak sih? Iya. Kayaknya sih harus ada berhubungan deh. Terus kemarin Pak Ijar tuh nyuruh sistematika penulisan nggak sih? Soalnya kalau di buku pedoman itu pakai sistematika penulisan. Jadi kemarin aku tambahin gitu loh. Pakai nggak ya? Sebenarnya sih dia nggak ngomong, cuma nggak apa-apa sih kayaknya kalau kan kita punya bukti yang valid gitu ngikutin buku pedoman. Ya udah, ini juga harus ditambahin berarti ini pakai. Ini belum ratakan sama kiri. Ya udah identifikasi dulu aja kali ya bahasnya. Nih. Buat identifikasi itu harus kata-kata belum ya, harus ada kata-kata belum adanya gitu ya. Aduh, kurang tahu juga sih kalau misalkan gitu. Karena deskripsi kakak kelas gue juga kayak gitu sih. Oh iya. Oh. Belum adanya tuh yang tadi yang Gorontalo juga itu kan. Ini juga deskripsi yang juga. Oh iya benar nih dia kalau yang dicontoh di buku pedoman itu dia masih nulisnya contohnya masih lemahnya, masih kurangnya, masih rendahnya dan belum diketahuinya. Berarti nggak menutup kemungkinan kita juga pakai kata-kata ini sih. Berarti kalau misalnya menjuru ke rumusan masalah kita, bentar yang mana ya? Rumusan masalah kita akan ada 3 poin. Nih. Belum diketahui nggak sih? Belum diketahui bagaimana pengaruh bahasa daerah, itu kan? Belum. Terus yang kedua, belum diketahui adanya korelasi, sama belum diketahui bagaimana dampak. Iya nggak sih kayak gitu? Kayaknya bisa jadi deh kayak gitu. Bisa kayaknya. Atau kurang adanya korelasi antara kemampuan kalau misalkan nggak mau pakai kata belum terus. Yang lain ada saran nggak? Iya, coba. Ini punya kakak yang gue lihat di kakak kelas juga deh, dia kayak identifikasinya tuh berhubungan sama rumusannya gitu. Jadi jumlah poinnya juga sama sih. Ya udah berarti ya udah nggak menutup kemungkinan juga sama nih. Belum adanya apa tadi pengaruh ya? Belum diketahui gitu kali ya. Boleh. Diketahui adanya pengaruh ya. Ini pengaruh apa nih? Gini. Belum adanya pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia di sekolah tinggi pada sektor sakti. Gimana? Iya boleh. Terus ini belum atau kurangnya korelasi. Mau pakai belum juga? Iya, belum diketahui. Apa ya ini ya? Adanya apakah ada korelasi gitu kali? Adanya. Oh, berarti belum diketahui apakah adanya korelasi. Apakah terdapat? Boleh tuh. Belum diketahui apakah terdapat. Belum diketahui. Oke.
Berarti yang ini. Berarti ini yang gimana nih? Kurang. Berapa itu? Belum diketahui bagaimana dampak gitu, ya nggak sih? Coba selain belum apa lagi nih? Masih rendah, ya, masih kurangnya dampak. Ya bener sih belum diketahui kali ya. Oh nggak nyambung kan? Atau belum maksimal kali ya? Belum maksimal. Tapi kalau belum maksimal kita dampak. Belum maksimalnya dampak fenomena gitu maksudnya. Nggak nyambung nggak sih? Kayaknya mungkin lebih ini diketahui kali ya. Kayaknya diketahui paling ini ya, paling umum, paling banyak dipakai. Coba nyambung nggak sih dari 1, 2, 3? Coba belum diketahui ada yang belum diketahui adanya dampak, mau pakai adanya lagi. Belum diketahui adanya dampak dari fenomena berkomunikasi dengan daerah dan misalnya Atau bagaimana dampak gitu, belum diketahui bagaimana dampak dari fenomena. Gimana yang lain? Oke nggak? Bagaimana? Ya, oke. Boleh. Belum diketahui bagaimana dampak dari fenomena komunikasi. Oke. Rumusan udah. Ini landasan teori, sistematikanya coba kalian baca dulu kali ya. Takutnya masih ada salah penulis. Kan kemarin kita ganti peneliti. Kalau nggak salah main udah gua cari dah yang ganti penulis itu. Ya udah oke sih, Lis. Landasan teori. Mau tanya dong, itu kalau yang tujuan peneliti nggak ada komanya ya, Mbak? Langsung bawah lagi. Sorry maaf. Di pendahuluan. Ini, nah itu kan ada tujuan peneliti, manfaat penelitian. Oh iya, bagus. Mantap. Oke. Thank you. Sistematika penulisan, ya benar. Oh iya, sama daftar pustaka kita udah gitu aja. Daftar pustakanya. Gimana ya, mau tambahin apa lagi? Sebenarnya dari menurut ahli juga udah nggak ada lagi sih. Ya udah. Ini nggak apa-apa nih sampai ke bawah begini. Nih. Nggak apa-apa ya? Kayaknya nggak apa-apa deh. Joshua, ada ini nggak, Jos? Ini tolong kasih tahu dong cara daftar isinya. Jadi kalau kayak gini kita tinggal daftar isi. Kemarin di sini udah nggak ada kan? Kemarin ada apa sih yang kata-kata yang apa namanya? Yang kurang efektif gitu kemarin. Terus Joshua-nya aja nggak ada. Yes, itu kalau nggak salah ada tulisan penulis deh di abstrak. Mana ya tadi gue baca ya? Bentar. Ada ini. Oleh karena itu, nih. Oh iya, oke. Terima kasih.
Udah ya. Joshua, ini cara daftar isi gimana? Tinggal update doang ya? Bagaimana? Iya, di-update aja. Kok nggak bisa kayak gini tulisannya? Gimana, Jos? Nggak paham. Apa bikin lagi apa gimana? Jos? Ya, Ini gimana? Soalnya nggak bisa kalau di-update tuh. Tulisannya kayak gitu. nggak bisa di ini aja manualin. Gimana tuh manualinnya? Gini ya? Ini nih. Ya, gituin aja, dipencet aja. Dalamnya coba. Ini sih. Kayak gini. Ini udah ya berarti ya? Itu juga nggak apa-apa. Oh gini juga nggak apa-apa. Terus tinggal tengah-tengahnya bikin daftar isi tulisannya. Gitu. Di alignment center aja coba. Bisa nggak? Apa alignmentnya di kiri ya? Hah? Ya gitu aja manualin. Ini aja yang nggak apa-apa ya? Udah kan? Iyalah, nggak apa-apa gitu. Coba deh, kalian coba deh, guys. Ada yang ini nggak? Daftar tabel, daftar gambar, akses, daftar pengantar, bab 1 pendahuluan. Harusnya nih bab 1 ini nggak kayak gini nggak sih, Jos, tulisannya? Kayak dia tuh lebih ke bawah gitu. Kenapa? Yang daftar isi, nih. Kan daftar isinya kan kayak gini ya. Maksudnya nih yang bab 1 begini. Kalau kita kan dia agak kayak turun gitu loh bab 1. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, halamannya tetap sama. Paham nggak? Kalau kita ada jelasin subbabnya juga kan. Kalau dia kan nggak ada. Iya, maksudnya yang ini nih Jos nih, yang bab 1 titik 2 pendahuluan titik 2 harusnya gabung di sini. Nggak apa-apa kali ya? Di ini aja di apa tuh backspace. Gimana tuh? Ketiknya apa? Ini. Oh, gitu aja. Udah kali nggak apa-apa kali ya? Ini. Iya kali ya, nggak apa-apa kali ya. Berantakan nggak sih? Ini kok berantakan ya kayaknya ya? Nah. Kalau yang kayak gini-gini, gue masukin ke heading 3. Harusnya ke heading 2 atau heading 3? Yang 211 ya? Iya, kayak gini-gini. Heading 3. Nah, 2.1 itu heading 2 gue masukinnya. Terus yang bab 2 ini gue masukinnya heading 1. Harusnya gimana sih? Iya bener sih. Bener ya? Yang gue tahu. Oh, ya udahlah. Ya udahlah kalau misalkan bener mah. Udah. Coba cek lagi. Yang SPS aman kan kemarin ya, Kezia ya? Dia cuma nanya ini doang kan? Iya, aman kok. Terus ini ABC ya? Apa enggak? I apa ABC? Kayaknya main yang dia bilang ABC. ABC ya? Ya nggak sih? Soalnya kemarin waktu itu kemarin Pak Ija bilang kan nggak ada satu gitu kan. Udah ya, berarti ABC aja ya. Udah kesimpulan. Ini daftar pustaka udah nih. Fix. BTW itu daftar pustakanya udah benar nggak? Judulnya huruf miring benar nggak? Benar. Kalau yang ini mah nggak, kalau kutip mah nggak ini kan, nggak miring kan? Kalau ini karena gue ngambil di artikel kayak di Google gitu, apa sih di internet, di website gitu. Gue liatnya di internet sih kayak gitu tulisannya untuk daftar pustaka. Oh ya udah berarti benar. Kalau di buku pedoman itu ada. Kayaknya di yang apa namanya Pak Izal kirim materi ada yang buat urutan daftar pustaka. Tapi kayak itu bener sih kalau dari link kayak gitu. Iya.
Pokoknya kalau yang penting yang Rizky inget tuh linknya tuh nggak boleh warna biru aja dan itu doang. Udah tinggal kesimpulannya aman ya. Ya udah harus diganti ke peneliti kemarin juga. Udah boleh. Ya udah kan ya? Udah kayaknya. Ya udah, Joshua mau ditambahin nggak, Jos? Enggak sih, cukup. Ya udah, oke deh. Ya udah berarti Joshua nanti tadi dengar kan yang Pak Ijaras bilang videonya dikumpulin di mana? Videonya. Terus habis itu di laporannya dikirim ke Gmail. Videonya diupload di YouTube, linknya linknya dikirim di grup. Gitu. Berarti nanti judulnya apa nih? Judulnya yang judul ini laporan kita aja apa gimana? Iya, judul laporan kita aja. Ya udah judulnya berarti kelompok yang pengaruh. Kelompok 4 pengaruh bla 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 gitu. Iya, gitu aja. Oh, ya udah oke deh. Ya udah. Udah deh teman-teman, terima kasih. Terima kasih Rizwi dan teman-teman. Terima kasih Rizwi dan teman-teman semuanya. Thank you.